asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata, langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa, langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia untuk pelengkapnya. Aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah, jadi langsung aja kita manfaatin. Nah, lanjut ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja, aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman. Jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit.
Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simple banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto, boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum.
Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman, makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya.
Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut, ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong.
Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemirinya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata, langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa, langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia untuk pelengkapnya. Aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah, lanjut ini untuk lauknya aku punya teri jengki.
Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, teringnya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simple banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto, boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong.
Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak. Atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepat, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya
Aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut, ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak. Atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan.
Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemirinya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera, boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa, langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini
juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut, ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja, aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya
Saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman, makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal.
Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemirinya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri,
lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak, udah deh bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata.
Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemirinya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera, boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi.
tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut, ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja, aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga.
Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang
kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan.
Gimana teman-teman? Beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simple banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga.
Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong. Aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemirinya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita
kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut, ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja, aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya.
Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk itu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya.
Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia untuk pelengkapnya. Aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah, lanjut ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya.
Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simple banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto, boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi.
Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman, makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita
kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut, ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya.
Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya.
Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemirinya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia untuk pelengkapnya. Aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah, lanjut ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya.
Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto, boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut, iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi.
Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah, dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata, langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera, boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku
aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut, ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja, aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simple banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah.
Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi.
Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya.
Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto, boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi.
Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita
kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut, ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simple banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya.
Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya.
Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia untuk pelengkapnya. Aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah, lanjut ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman. Jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya.
Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto, boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi.
Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemirinya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita
kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut, ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya.
Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya.
Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya, dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia untuk pelengkapnya. Aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah, lanjut ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya.
Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simple banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto, boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi.
Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepat, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemirinya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita
kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa, langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut, ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja, aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak, gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya.
Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya.
Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemirinya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia untuk pelengkapnya. Aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah, lanjut ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman. Jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya.
Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simple banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto, boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi.
Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita
kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut, ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya.
Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk itu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya.
Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia untuk pelengkapnya. Aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah, lanjut ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja, aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman. Jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya.
Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simple banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto, boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi.
Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemirinya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita
kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut, ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya.
Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepat, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya.
Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia untuk pelengkapnya. Aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah, lanjut ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya.
Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto, boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi.
Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong. Aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita
kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut, ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simple banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya.
Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya.
Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya, dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih, jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemirinya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia untuk pelengkapnya. Aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah, lanjut ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja, aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya.
Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto, boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi.
Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita
kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut, ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simple banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya.
Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya.
Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya, dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih, jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia untuk pelengkapnya. Aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah, jadi langsung aja kita manfaatin. Nah, lanjut ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja, aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya.
Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi.
Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita
kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin, tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa, langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut, ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja, aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak, gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simple banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya.
Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya.
Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemirinya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia untuk pelengkapnya. Aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah, lanjut ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman. Jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya.
Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana, tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto, boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi.
Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lagi bingung mau masak apa hari ini? Oke, langsung aja ikutin channel dapur lagi karena di sini banyak inspirasi menu harian yang gampang dan pastinya murah meriah. Oke, hari ini kita masak 3 menu yang sederhana tapi asli ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan nangka muda. Aku beli sebungkus ini 3.000, dapat banyak dan udah dikupasin loh teman-teman. Langsung aja kita rebus si nangka mudanya sampai empuk gitu ya. Oh iya, jangan lupa kalau ngerebus nangka muda itu dimasukin 1 sendok makan minyak goreng biar nanti tuh gak ada sisa getah yang nempel di wajan ya. Oke, kalau nangka mudanya udah empuk dan matang, kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, ini ada kulit sapi. Aku potong-potong, aku pakainya itu kurang lebih 400 gram ya. Potongannya bebas, boleh gede-gede, boleh kecil. Di sini aku pakai kulit sapi lokal ya teman-teman. Makanya warnanya kecoklatan dan ini aromanya tuh sedap gitu loh teman-teman. Beda kalau yang kulit sapi impor itu warnanya biasanya putih gitu ya. Dia baunya tuh kayak bau apu atau kapur sirih. Jadi menurut aku rasanya nggak sesedap kulit sapi lokal. Nah, kalau udah direbus sampai empuk, kulit sapinya boleh diangkat dan sisihkan. Ini dia hasilnya, semua bahan udah empuk dan matang. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai keriting 10 buah, cabai rawitnya 15 buah, jahe 1 potong, bawang putihnya 7 siung, bawang merahnya aku pakai 12 siung, kemudian kemiringnya 5 butir. Udah langsung aja masukin ke dalam blender dan kita proses sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Jangan lupa tambahkan daun kunyit 1 potong, serai 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar. Lengkuasnya 1 potong udah digeprek, daun salamnya 3 lembar, kemudian masukkan kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kemudian ada penyedap rasa, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan harum kayak gini ya. Ini bumbunya benar-benar harum karena ada daun kunyitnya ya. Aku suka banget masak kalau dikasih daun kunyit karena menurut aku lebih sedap dan wangi. Lanjut, si kulit sapi dan nangka mudanya kita cemplungin lalu diaduk-aduk sampai benar-benar rata kayak gini. Setelah rata langsung aja kita
kita masukkan santan. Untuk santannya sesuaikan dengan selera. Boleh dibanyakin tapi di sini aku cuman pakai kurang lebih 700 ml. Lalu diaduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Kalau masak sayur berkuah santan ini menurut aku enaknya itu dimakan kalau pas nginep ya, karena bumbunya tuh lebih ngeresep dan pastinya tuh lebih mantul lagi. Tapi nggak apa-apa langsung dimakan juga boleh ya teman-teman. Oke, setelah matang langsung aja kita boleh angkat dan sajikan. Pindahkan di mangkuk saji. Oke, seperti ini. Lalu kita boleh taburi dengan bawang goreng biar lebih sedap lagi ya. Sebenarnya makan sama lauk sayur santan ini juga udah enak, tapi di sini tentu saja aku mau dengan pelengkapnya ya biar makin mantul dan pastinya bikin semangat makannya. Kira-kira ada apa untuk pelengkap menu hari ini? Terus ikutin videonya sampai selesai ya. Nah ini dia untuk pelengkapnya, aku punya daun singkong, langsung aja kita rebus air sampai mendidih, kemudian rebus si daun singkongnya sampai empuk ya. Kebetulan ini tuh nanem di depan rumah jadi langsung aja kita manfaatin. Nah lanjut, ini untuk lauknya aku punya teri jengki. Yang praktis-praktis aja aku mau pakai tepung bumbu rempeyek aja, 2 bungkus juga udah cukup ya. Langsung aja kita larutkan dengan air sedikit aja, biar kental-kental gitu ya teman-teman, jangan terlalu encer karena toh pakainya juga cuman sedikit. Oke, langsung aja setelah larut dan kekentalannya pas kayak gini, terinya tinggal dimasukin, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya kita boleh panaskan minyak. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok aja. Lalu masak sampai matang ya. Ini aku pakai teri yang agak tawar, jadi rasanya enak gak keasinan gitu loh teman-teman. Oke, peyek terinya siap digoreng sampai matang. Jangan lupa dibalik kalau udah garing ya. Meskipun lauknya sederhana kayak gini, kalau dipasangin dengan sayuran, dengan kuah santan tadi, beneran ini tuh nagih banget. Oke, kalau udah garing kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Udah deh, 3 menu hari ini udah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, beneran mantul banget kan? Meskipun menunya sangat sederhana tapi dijamin itu menggugah selera. Karena udah gak sabar lagi, jadi aku langsung ngambil nasi putih, dikasih pelengkap sambal, kemudian daun singkong, tambahin peyek teri, lalu ada sayur nangka muda dan kikilnya tadi, kasih kuah yang banyak. Udah deh, bikin telep-telep deh makannya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak dan simpel banget dari tetelan sapi. Oke, langkah pertama kita akan rebus tetelan sapinya sampai empuk ya. Untuk teman-teman yang punya presto boleh ya di presto biar nggak lama-lama di dapur. Tetelan sapi ini terdiri dari urat-urat dari daging sapi ya, dan ada lemaknya sedikit. Lanjut, ada tempe 1 papan, kita akan potong-potong. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan tempenya.
Lanjut iris-iris, ada cabai merah 4 buah. Kemudian cabai hijaunya saya pakai 4 buah juga. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung ya. Kemudian bawang putihnya saya pakai 7 siung. Untuk tomatnya pakai 3 buah aja karena ini tomatnya kecil-kecil ya. Nah, ini daging tetelannya udah empuk dan ini udah hangat-hangat ya, kita akan potong-potong. Ini tuh enak banget, favorit anak-anak ya, makanya saya sering banget masak tetelan daging sapi ya. Karena urat itu kalau direbus sampai empuk dia tuh lembut teksturnya dan enak pastinya. Oke, lanjut panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita akan masukkan tomat dan juga cabai merah serta cabai hijaunya. Aduk-aduk, masak sampai layu. Oh ya, di sini saya akan menambahkan pete secukupnya ya. Kurang lebih 2 papan ini tadi. Setelah tercium harum, kita bisa masukkan daging sapinya atau tetelan daging sapi. Lalu tempenya masuk juga. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh aja, nggak perlu banyak-banyak, atau boleh di skip ya kalau nggak suka. Saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai merata. Asli ini mantul banget, masaknya gampang dan super cepet, nggak pakai ribet ngulek-ngulek, tapi hasilnya bener-bener mantul banget. Oke, setelah matang merata, kita boleh matikan apinya. Oseng tetelan sapi dan tempe yang enak banget dan super sedap siap untuk disajikan. Beneran ini tuh menu boros nasi loh teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.